Selanjutnya tentang kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan para penerimanya. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah yang artinya instruksi. Nah, kitab Taurat adalah kitab yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya serta bagi Bani Israel. Nah, hal tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 2. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudal li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Shadaqallahul azim. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nabi, dan Ketubin, yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab, yang belakangan oleh orang Kristen disebut Old Testament atau Perjanjian Lama. Nah, adik-adik sekalian, mari perhatikan dengan baik. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau 10 Commandments. 10 firman yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam di atas bukit Tur Sina atau yang disebut dengan Gunung Sinai. Ibu ulangi ya bahwa di dalam kitab Taurat itu berisi 10 hukum atau 10 Commandments yang diterima Nabi Musa alaihi salam di atas bukit Tur Sina atau Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah. Jadi ingat ya, 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah. Nah, seperti berikut ini. Nomor 1, hormati dan cintai Allah satu saja. Kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Ketiga, kuduskan hari Tuhan atau hari ke-7 atau hari Sabtu. Keempat, hormati ibu bapakmu. Kelima, jangan membunuh. Keenam, jangan berbuat cabul. Yang ke-7, jangan mencuri. 8, jangan berdusta. 9, jangan ingin berbuat cabul. Dan 10, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut, yaitu kitab Zabur. Kata Zabur bentuk jamaknya Zubur, berasal dari kata Zabaraya Zeburu Zaber yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Nah, kitab Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui Nabi Daud alaihi salam. Ayat yang menegaskan tentang keberadaan kitab Zabur yaitu dalam Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 163. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhi wan nabiyyina min ba'dih. Wa awhayna ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbati wa Isa wa Ayyuba wa Yunusa wa Haruna wa Sulaiman wa ataina Dawud Zabur. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Nabi Daud. Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 163. Shadaqallahul azim. Nah, kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surah di dalam kitab Zabur. Nah, tadi kalau Taurat itu hanya berisi 10 perintah, maka di dalam Zabur itu ada 150 surah
yang tidak mengandung hukum-hukum tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihi salam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Mari sama-sama kita dengarkan, yaitu yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Yang kedua, nyanyian perseorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu. Dan yang terakhir adalah nyanyian untuk raja. Nah, jadi ini adalah 5 macam perintah yang ada di dalam kitab Zabur secara garis besarnya. Nah, nyanyian pujian dalam kitab Zabur itu terdapat dalam Mazmur 146. Nah, bisa ada dilihat di sini ada 7 poin yang dibahas. Kemudian selanjutnya hari ini kita hanya akan membahas 3 kitab, yaitu kitab Taurat, Zabur, dan juga Injil. Sedangkan untuk Al-Quran kita akan membahasnya pada pertemuan kedua secara khusus. Nah, kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa dari sekalian? Kepada Nabi Isa alaihi salam. Nah, kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Isa alaihi salam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya dan pengikutnya pada saat itu. Nah, tauhid di sini ada sekalian sudah tahu bahwa artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan selain apapun. Nah, penjelasan tersebut, dalil yang menguatkan itu ada di dalam Quran surah Al-Hadid, surah ke-57 ayat 27. Mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa bani Maryama wa atainahul injil. Wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'uhu ra'fatan wa rahmah. Artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Quran surah Al-Hadid surah ke-57 ayat 27. Shadaqallahul azim. Hanya saja, ada di sekalian, Injil pun senasib dengan Taurat, yakni sudah mengalami perubahan dan pergantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah Nabi Isa alaihi salam. Nah, kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Mereka adalah bukan dari orang-orang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa alaihi salam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnaba. Isi dari Injil Barnaba ini sangat berbeda dengan kitab Injil 4 macam tersebut di atas. Nah, ada sekalian, tentunya ketika nabi-nabi yang Allah wahyukan kitab itu telah wafat, tidak semua kitab itu terjaga keasliannya, yaitu seperti yang telah disampaikan tadi bahwa Injil dan Taurat begitu banyak mengalami perubahan, yang perubahan tersebut bukan datang dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan melalui tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, tugas kita adalah mengimani 3 kitab yang Allah turunkan, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan juga kitab Injil. Nah, penjelasan kita untuk materi Al-Quran sebagai pedoman hidupku itu sampai di sini pada hari ini. Intinya adalah bahwa setiap apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu wajib kita yakini dan wajib kita imani, bahwa apapun kitab yang sudah Allah turunkan sebelum kitab Al-Quran tidak pernah mengajarkan hal yang lain, tetapi selalu mengajarkan tentang bagaimana cara kita agar selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun yang lain. Bahasa sederhananya yang sering kita dengar adalah tidak menyembah berhala.
karena itu adalah termasuk perbuatan yang syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, adik-adik sekalian, sekian pembelajaran kita pada materi hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan melafazkan istighfar 3 kali dan juga doa kafaratul majelis. Mari sama-sama kita lafazkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.